Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Didatur Surya. Saya dari kelas 6B, program studi dan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian artikel jurnal internasional yang sebelumnya sudah saya kaji. Oke, untuk mempersingkat waktu, lanjut ke identitas jurnal. Ini penulis dari jurnalnya yaitu Apulina Peranginangin dan juga Edi Surya dengan judul An Analysis of Students' Mathematics Problem Solving Ability in 7th Grade and at SMP Negeri 4 Pancur Batu atau analisis pemecahan masalah matematika siswa kemampuan siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Pancur Batu. Nama jurnal yaitu International Journal of Science, Basic and Applied Research dengan volume 33 nomor 2 tahun terbit yaitu 2017 dengan halaman keseluruhan yaitu 57 hingga 67. Kemudian pendahuluan. Matematika merupakan cara mengatur pengalaman kita tentang dunia sehingga dengan melakukan matematika kita dapat memecahkan berbagai tugas praktis dan masalah kehidupan yang ada di dunia nyata. Siswa akan lebih mengingat fakta dan juga keterampilan dengan mudah ketika mereka menggunakannya untuk memecahkan masalah yang nyata. Setiap manusia di dunia ini akan selalu dihadapkan pada suatu masalah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Begitu juga dengan siswa. Setiap siswa pasti memiliki kemampuan pemecahan masalah tertentu di dalam upaya memecahkan masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pemecahan masalah itu sendiri merupakan salah satu jenis kreativitas intelektual di mana pemecahan masalah di sini membutuhkan aturan yang kompleks dan dapat mencapai aturan yang lebih tinggi setelah menguasai aturan dan mendefinisikan konsep. Juga aturan dan definisi konsep dapat dikuasai jika didukung oleh konsep-konsep yang dipahami secara konkret. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu aspek utama dalam kurikulum matematika yang menuntut siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan banyak konsep dan keterampilan matematika serta membuat suatu keputusan. Akan tetapi, siswa pada kenyataannya mengalami kesulitan dalam upaya pemecahan masalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah merupakan komponen yang sangat dibutuhkan di dalam kurikulum matematika sekolah manapun. Sehingga, secara umum, kemampuan pemecahan masalah telah diterima sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Memecahkan masalah bukan hanya bertujuan agar belajar matematika, tetapi juga cara utama dalam penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah merupakan bagian integral dari semua pelajaran matematika. Penggunaan keterampilan pemecahan masalah telah sangat penting dan sangat berpengaruh karena keterampilan pemecahan masalah merupakan dasar dari semua penemuan matematika dan juga ilmiah. Berdasarkan model Polya, terdapat 4 fase pemecahan masalah yang sering direkomendasikan untuk mengajar dan menilai keterampilan pemecahan masalah. Di antaranya seperti yang pertama yaitu memahami suatu masalah, yang kedua merancang rencana untuk memecahkan masalah tersebut, yang ketiga mengimplementasikan atau menerapkan rencana pemecahan masalah tersebut, dan juga melakukan refleksi terhadap suatu masalah. Pemecahan masalah seperti yang digunakan di dalam literatur pendidikan matematika mengacu pada proses di mana siswa menghadapi masalah atau pertanyaan yang mereka tidak memiliki resolusi yang jelas atau algoritma yang dapat mereka terapkan secara langsung untuk mendapatkan jawabannya. Mereka kemudian harus membaca masalah dengan cermat, menganalisisnya untuk
mendapatkan informasi apapun yang dimilikinya, dan memeriksa pengetahuan matematika mereka sendiri untuk melihat apakah mereka dapat menemukan strategi yang akan membantu mereka menemukan solusi yang tepat. Proses tersebut memaksa reorganisasi ide-ide yang ada dan muncul ide-ide baru ketika siswa mengerjakan masalah dengan bantuan seorang guru yang bertindak sebagai fasilitator dengan mengajukan pertanyaan yang membantu siswa untuk meninjau pengetahuan mereka dan membangun koneksi baru. Pemecahan masalah merupakan suatu proses yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dengan mengamati proses menemukan jawaban berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalahnya seperti memahami masalah, perencanaan, pelaksanaan rencana, dan juga konfirmasi jawaban. Tujuan dengan adanya kemampuan pemecahan masalah terutama pada matematika yaitu agar siswa mampu merumuskan masalah berdasarkan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga matematika. Kemudian, agar mampu menerapkan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya ada ataupun yang baru ada, baik di dalam maupun di luar matematika. Kemudian mampu menyusul model matematika dan upaya penyelesaiannya dalam keadaan nyata. Oke, lanjut. Tadi setelah pendahuluan, ini ada metode. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk melihat gambaran kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian sampel yang digunakan yaitu sebanyak 31 orang siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Pancur Batu. Kemudian teknik pengambilan data yaitu melalui lembar tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang materi yang dikembangkan adalah materi bangun datar yakni segi 4 atau dalam bidang atau dalam mata pelajaran matematika. Sini sudah saya cantumkan terkait pedoman penilaian tes pemecahan masalah matematika. Sini ada 4 indikator atau aspek yang dinilai, yaitu yang pertama memahami masalah, kemudian perencanaan upaya pemecahan masalah, kemudian mengimplementasikan atau menjalankan rencana, yang terakhir yaitu konfirmasi terkait jawaban. Yang kemudian di sini saya juga cantumkan tabel kualifikasi persentase skor total. Ini sudah terlihat bahwasannya ada kualifikasi sangat bagus, bagus, cukup baik, tidak cukup, dan sangat kurang. Kemudian saya juga cantumkan tabel hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Ini nilai indikator kemampuan pemecahan masalah. Sini yang diukur yaitu indikator-indikatornya memahami masalah, perencanaan, jalankan rencana, dan juga konfirmasi jawaban. Kemudian saya juga cantumkan terkait tabel persentase kemampuan pemecahan masalah berdasarkan indikator pemecahan masalah yang tadi sudah saya sebutkan itu. Yaitu ada memahami masalah, perencanaan, menjalankan, dan konfirmasi. Ini sudah tercantum skor siswa, skor total, persentase, dan kategorinya. Kemudian, berdasarkan lembar tes yang telah dikerjakan oleh siswa, diperoleh hasil diantaranya, siswa pada gambar 1 dapat menjawab soal dengan baik. Siswa bisa memahami masalah dan bisa membuat perencanaan juga, lalu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Hanya 2 dari 31 siswa yang dapat
menyelesaikan soal dengan baik. Kemudian, siswa pada gambar 2 tidak dapat memahami soal dengan baik, di mana siswa juga tidak bisa membuat perencanaan dan tidak bisa menjalankan rencana dengan baik. Kemudian pada gambar 3, siswa tidak dapat merencanakan dan menyelesaikan masalah sekaligus dalam mengecek hasil dari jawaban yang diperolehnya, siswa hanya mengalihkan angka yang terdapat pada soal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Pancur Batu belum mampu menyelesaikan soal yang diberikan untuk memenuhi semua tahapan indikator kemampuan pemecahan masalah. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh George Polya, pemecahan masalah merupakan suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa segera dicapai. Kesulitan atau masalah tersebut diselesaikan dengan melalui 4 indikator pemecahan masalah. Di antaranya, memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan mengkonfirmasi jawaban. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pentingnya untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah, terutama kemampuan pemecahan masalah matematis. Akan tetapi, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari indikator-indikatornya belum sepenuhnya atau sangat jauh dari yang diharapkan. Penelitian ini menganalisis kemampuan pemecahan masalah berdasarkan indikator-indikatornya. Dari hasil tersebut, diperoleh hasil akhirnya yakni siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Pancur Batu tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dengan menggunakan indikator pemecahan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah saya jelaskan baru saja, diperoleh kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persentase kemampuan pemecahan masalah siswa pada indikator pertama adalah 75,08%. Indikator kedua adalah 66,12% dan indikator ketiga sebesar 29,3% dan indikator keempat sebesar 24,19%. Sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari indikatornya belum maksimal atau belum tuntas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang kurang berkenan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.